Surga, surga dijual, murah meriah, kesempatan terbatas. Teriakan itu berasal dari seorang pria berjubah sederhana dengan papan kayu bertuliskan, surga dijual, harga spesial hari ini. Pada suatu hari yang panas di tengah pasar Baghdad, para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, kurma, kain sutra, parfum, dan rempah-rempah. Namun di sudut pasar, ada suara yang berbeda dari biasanya. Surga, surga dijual, murah meriah, kesempatan terbatas. Teriakan itu berasal dari seorang pria berjubah sederhana dengan papan kayu bertuliskan, surga dijual, harga spesial hari ini. Ya, itu Abu Nawas. Orang-orang mulai berkumpul, mengira itu lelucon. Abu, kau gila, surga kok dijual? Abu tersenyum santai. Tidak gila, hanya realistis. Bukankah kalian semua ingin masuk surga? Iya, dan kalian percaya bahwa surga itu mahal, kan? Jelas. Nah, hari ini aku jual murah, hanya 1000 dirham dan hati yang bersih. Orang-orang tertawa, tapi ada juga yang mulai berpikir. Seorang lelaki tua mendekat, mengeluarkan uang, dan berkata, ini 1000 dirhamku. Aku tak tahu apa maksudmu, tapi jika ini mengingatkanku pada surga, aku rela. Abu menerima uang itu, lalu memberinya sehelai kertas bertuliskan, lebih besar dari tiket surga, berlaku seumur hidup jika engkau berlaku jujur, menolong sesama, dan menjauhi maksiat. Seketika suasana berubah, tawa berubah jadi renungan. Orang-orang mulai bertanya dalam hati, mungkin Abu tak benar-benar menjual surga. Tapi ia sedang menjual kesadaran. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar, kali ini dengan strategi marketing yang lebih gila. Di papan promosinya tertulis besar. Lebih besar dari, beli satu surga, gratis penghapusan dosa. Warga yang penasaran langsung berkerumun. Wah, ada promo nih, kata seorang pemuda. Abu tersenyum, betul. Tapi sebelum dapat penghapusan dosa, harus ngaku dulu dosanya satu persatu di depan umum. Mereka terdiam. Ayo, siapa yang duluan? Tak ada yang maju. Kenapa diam? Tanya Abu. Seorang ibu-ibu berkata, kalau dosa saya diumumkan, nanti suami saya marah. Yang lain berkata, saya takut dipecat kalau bos saya dengar. Abu mengangguk, jadi kalian ingin diampuni, tapi tidak ingin berubah. Semua diam. Tahukah kalian, bahwa Tuhan Maha mengetahui semua dosamu, tapi tetap membuka pintu ampunan. Sedangkan kalian, bahkan belum bisa mengakui dosa sendiri. Promo gagal, tapi efeknya luar biasa. Banyak yang mulai berubah, bukan karena beli surga, tapi karena malu, dan sadar. Minggu depannya, Abu Nawas kembali berdagang. Tapi kali ini ia pakai cara kekinian, surga cicilan 12x tanpa bunga, tidak punya uang 1000 dirham, tenang. Sekarang bisa cicilan ringan, bayar dengan amal, bantu tetangga, dan jaga lisan, tanpa denda, tanpa riba, serunya dengan semangat. Seorang tukang roti mendekat, beneran bisa dicicil? Abu, bisa, asal kamu bantu satu orang setiap minggu, total 12 orang selama 3 bulan. Setelah itu, lunas masuk surga, lunas jadi orang yang pantas masuk surga. Seketika, anak-anak muda mulai tertarik, mereka mulai membantu membersihkan masjid, menolong orang tua menyeberang, hingga bagi-bagi makanan. Warga heran, kenapa mereka jadi rajin beramal? Orang-orang menjawab, kami lagi cicil surga. Tertawa pun pecah di pasar. Tapi ada juga yang terharu. Abu tak pernah meminta uang, ia hanya ingin menunjukkan bahwa jalan ke surga bisa dimulai dari kebaikan kecil, asal konsisten. Kali ini Abu Nawas lebih nekat lagi. Ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, beli surga dengan garansi uang kembali. Orang-orang tertawa. Garansi? Kamu serius? Abu mengangguk mantap. Kalau setelah mati kalian tidak menemukan surga seperti yang dijanjikan, datang padaku, uang kalian aku kembalikan. Seorang pria menyindir, kalau kami sudah mati, mana bisa minta uangnya balik? Abu tersenyum nakal. Nah, justru itu, makanya pastikan kalian pantas ke surga, biar tak perlu nagih apa-apa. Orang itu diam. Abu melanjutkan, tiket ke surga itu bukan kertas, tapi perbuatanmu sendiri. Aku hanya menjual motivasi, bukan tempat. Warga pun tertawa dan ada yang mulai mengerti. Bukan uang yang penting, tapi kesadaran bahwa hidup adalah investasi akhirat. Dan garansi terbaik,
adalah hidup penuh kebaikan. Suatu pagi, prajurit istana datang ke lapak Abu Nawas. Atas perintah Raja Harun al-Rashid, kau dipanggil ke istana. Tuduhan, menjual surga dan menipu rakyat. Abu datang ke istana dengan tenang. Raja berkata, kau membuat rakyat percaya bahwa surga bisa dibeli darimu. Itu penipuan. Abu menjawab, Tuanku, hamba tidak menjual surga secara harfiah. Hamba menjual semangat dan harapan pada mereka yang mulai lupa pada kebaikan. Raja menatapnya tajam, lalu kenapa mereka memberimu uang? Karena mereka merasa terbeli nuraninya, Tuanku. Uang itu mereka anggap sebagai janji untuk memperbaiki diri. Salah satu menteri berbisik, Tuanku, sejak Abu berdagang, angka kejahatan di pasar menurun. Banyak yang mulai saling menolong. Raja termenung. Ia memandangi Abu lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, lanjutkan perdaganganmu, Abu. Tapi jangan lupa, pajaknya bayar juga ya. Semua tertawa. Abu membungkuk hormat. Tentu, Tuanku. Pajak untuk kebaikan, bukan keuntungan. Suatu hari Jumat yang cerah, Abu Nawas kembali membuka lapaknya yang unik di dekat Masjid Utama Baghdad. Namun hari ini ada tulisan mencolok di papan dagangnya. Lebih besar dari, diskon 50% surga hari Jumat. Orang-orang langsung berkumpul, setengah penasaran, setengah geli. Diskon surga, ini gimana ceritanya? Tanya seorang pedagang sayur. Abu menjawab dengan suara lantang, hari Jumat adalah hari paling mulia. Amal kalian dilipat gandakan. Jadi tiket ke surga juga, diskon. Tawa pun pecah. Namun Abu melanjutkan dengan wajah serius. Tapi ada syarat. Diskon hanya berlaku bagi yang datang sholat Jumat tepat waktu, tidak mengobrol selama khutbah, dan bersedekah setelahnya. Beberapa orang melirik jam tangan dan langsung buru-buru ke masjid. Kalau telat, tanya seseorang, surga tetap bisa, tapi tanpa diskon. Bayar penuh, alias beramal lebih banyak. Jawab Abu sambil tersenyum. Hari itu, masjid penuh sesak. Banyak yang datang lebih awal dari biasanya, khusyuk dan tenang. Bahkan kotak amal masjid hampir penuh. Setelah sholat, seseorang bertanya, Abu, mana buktinya kalau kita dapat diskon surga? Abu menjawab ringan, kalian semua merasa damai hari ini, bukan? Hati ringan, pikiran jernih, itu tanda potongan harga dari Tuhan. Abu Nawas tak kehabisan akal. Ia mulai membagikan kartu anggota surga premium. Kartu itu terbuat dari kayu tipis dengan tulisan tangan. Lebih besar dari nama, kosong. Level, calon ahli surga. Syarat, lakukan 10 kebaikan, dapat cap penuh sama dengan tiket surga. Orang-orang keheranan. Ini maksudnya apa, Abu? Abu menjelaskan, setiap kamu melakukan satu kebaikan, membantu orang tua, menyedekahkan makanan, memaafkan musuh, kartu ini akan aku cap. Kalau sudah 10 cap, kamu lulus jadi anggota surga. Terus apa hadiahnya? Hadiah utamanya, kamu jadi manusia lebih baik. Dan mungkin, pintu surga lebih ringan dibuka untukmu. Banyak anak muda tertarik. Setiap hari mereka berlomba berbuat baik agar bisa dapat cap dari Abu. Ada yang menggendong nenek menyeberang jalan. Ada yang bersihkan masjid. Ada yang bagi air gratis di pasar. Suatu hari, seorang bocah bertanya polos, kalau kartunya hilang, kita gagal masuk surga ya, Abu. Abu tersenyum, membelai kepala si bocah, dan berkata, selama kebaikanmu tidak hilang, Tuhan tidak butuh kartu. Seorang cendekiawan datang kepada Abu Nawas dengan nada menantang. Kalau kau menjual surga, tunjukkan di mana alamatnya. Di mana tempatnya? Utara, selatan, timur. Abu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke dada si cendekiawan. Di situ tempatnya, di dadaku, bukan di bajumu, bukan di jantungmu, tapi di hatimu. Kalau hatiku kotor, maka alamat surgamu masih kabur. Sama seperti mencari rumah tanpa peta. Orang-orang di sekeliling tertawa, tapi sang cendekiawan mulai merenung. Abu melanjutkan, banyak orang mengira surga hanya urusan nanti, padahal prosesnya dimulai hari ini, dari hati yang bersih, pikiran yang jujur, dan tindakan yang adil. Jadi kamu tidak menjual surga? Tidak, aku hanya menunjukkan petunjuk arah. Seketika suasana jadi hening. Surga ternyata, bukan tempat yang dicapai dengan langkah kaki, tapi dengan perjalanan hati. Suatu hari, seorang pria berwajah garang datang ke rumah Abu Nawas sambil marah-marah. Abu, aku sudah bayar untuk surga 2 minggu lalu. Tapi kenapa hidupku tetap susah?
Daganganku sepi, anakku bandel, istriku ngambek terus. Abu yang sedang menyiram tanaman menoleh pelan. Kau beli surga dari siapa? Dari kamu, tentu. Abu tertawa kecil. Lalu siapa yang menjanjikan bahwa hidupmu akan otomatis enak? Bukannya surga itu tempat penuh kenikmatan. Benar, tapi bukan berarti hidupmu hari ini langsung berubah. Surga itu hasil dari kesabaran, bukan sulap. Lelaki itu terdiam. Dan lagi, lanjut Abu, kau bukan sedang membeli surga dari aku, tapi sedang menguji dirimu, apakah kau benar-benar ingin jadi orang yang layak masuk ke dalamnya. Jadi aku harus tetap sabar. Tidak hanya sabar, tapi juga jujur, ringan tangan, dan jangan terlalu sering marah ke istri. Lelaki itu tertawa, lalu pamit pulang. Dalam hatinya, ia mulai memahami, surga bukan soal uang, tapi soal perubahan. Sore itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma. Seorang saudagar kaya datang menghampirinya dengan serius. Abu, kau benar-benar menjual surga. Abu menatapnya dan balik bertanya, menurutmu, berapa harga surga? Tak terhitung. Betul, tapi orang-orang sekarang malah merasa seolah bisa menukarnya dengan ibadah yang serba cepat, sedekah yang diposting, dan doa yang terburu-buru. Saudagar itu mengangguk pelan. Surga, menurutku, kata Abu, adalah amal yang tak dihitung. Kebaikan yang tak diumumkan, maaf yang diberi diam-diam, itulah yang aku jual, kesadaran bahwa kamu masih bisa menuju ke sana. Jadi tidak perlu bayar uang. Kalau kamu ingin bayar, salurkan saja ke yang butuh. Aku tidak butuh hartamu, yang aku butuhkan adalah, agar dunia ini tidak terlalu mirip neraka. Abu Nawas lalu berdiri dan pamit, meninggalkan saudagar yang masih terdiam. Di tangannya masih ada kertas yang diberikan Abu. Lebih besar dari, beli surga sama dengan perbanyak amal. Abis amal, tutup pintu. Suasana pasar pagi itu gaduh. Dua orang penjaga pasar datang tergopoh-gopoh dan langsung menghampiri lapak Abu Nawas. Abu Nawas, kau ditangkap karena menipu warga dengan menjual sesuatu yang tak bisa dibuktikan. Abu berdiri, tak panik. Ia hanya menatap kedua penjaga itu sambil mengelus jenggotnya. Lalu apa yang kusebutkan kepada rakyat? Tanyanya. Penjaga pertama menjawab, kau menjual surga. Dan itu tidak masuk akal. Abu mengangguk tenang. Benar, tapi coba perhatikan, sejak aku berjualan, apakah ada warga yang merasa tertipu? Mereka terdiam. Sejak aku mulai menjual surga, apakah kalian melihat ada yang mencuri? Tidak. Apakah kalian tahu bahwa beberapa orang yang dulunya pemarah sekarang lebih sabar? Yang dulu pelit, kini rajin berbagi. Penjaga kedua mulai gelisah. Ya, memang, suasana pasar belakangan lebih damai. Abu tersenyum. Kalau begitu, biarkan aku dituduh menipu. Asal hasilnya membuat orang lebih baik, aku bersedia jadi pedagang palsu. Para pedagang dan pembeli yang mendengar perbincangan itu pun bertepuk tangan. Bahkan salah satu penjaga lalu berkata pelan, Abu, saya bisa pesan satu tiket surga juga enggak? Satu malam, Abu Nawas diundang dalam acara hiburan rakyat di alun-alun kota. Ia diminta naik ke panggung untuk memberikan ceramah ringan. Tapi alih-alih serius, ia malah tampil ala stand-up komedi. Ia berdiri, menatap penonton, lalu membuka pembicaraan. Assalamualaikum, warga Baghdad. Hari ini saya tidak berdagang. Tapi kalau kalian tetap mau beli surga, saya kasih harga khusus malam ini, cukup bayar dengan tertawa dan berpikir. Penonton tertawa. Abu lanjut, heran, ya aku bilang, surga dijual, orang langsung panik. Tapi ketika neraka gratis, tak ada yang protes. Bahkan ada yang rela antri masuk. Penonton tertawa lebih keras. Aku pernah ditanya, Abu, apa surga bisa dibeli? Aku jawab, bisa, asal dibayar dengan sabar, tulus, dan ketidakterkenalan. Kenapa harus tak terkenal? Karena kadang, semakin kita dikenal, semakin besar godaan pamer. Lalu ia tutup dengan berkata, jika surga tak terlihat, bukan berarti tidak ada. Sama seperti kebaikanmu yang tak dipuji, Tuhan tetap mencatatnya. Tepuk tangan membahana malam itu. Abu Nawas berhasil menjual tawa, dan menanam pesan moral. Pagi itu, seorang pria kaya mendekati lapak Abu Nawas dengan wajah sinis. Abu, aku dengar kau jual surga seharga 1000 dirham. Benar, Tuan. Bisa kurang? Bisa. Jadi berapa? Bisa jadi 5 dirham, asal kau juga kurangi dosamu sebanyak 995 dirham nilainya. Pria itu terdiam. Loh,
Kamu minta potongan harga, tapi tidak mau potong kemalasanmu, potong nafsumu, potong sombongmu. Lanjut Abu, saya kan orang kaya, Abu. Masa nggak dapat harga spesial? Justru karena kau kaya, kau diberi lebih banyak ujian. Kau harus lebih banyak bayar. Pria itu akhirnya tersenyum kecut. Ia sadar, Abu bukan pedagang biasa. Abu menutup dengan kalimat menohok, ingat, surga itu bukan pasar loak. Diskon berlaku hanya untuk yang ikhlas, bukan yang licik. Di hari yang berbeda, Abu Nawas membuat pengumuman baru. Kali ini lebih gila, lebih besar dari lelang surga bekas, dulu milik para nabi dan orang soleh. Ori, tapi bekas. Orang-orang tertawa, tapi mereka tetap berkumpul, penasaran. Apa maksudmu, Abu? Tanya seseorang. Abu mengangkat secarik peta kecil dari kulit kambing, lalu menunjuk titik-titik tertentu. Ini jejak-jejak pemilik sebelumnya, Nabi Musa di padang pasir, Nabi Isa di atas bukit, dan Rasulullah di Gua Hira. Mereka sudah melewati jalan itu, aku hanya ingin menjual arah. Jadi kamu menjual jalan? Tidak juga, aku hanya mengajakmu untuk berjalan. Mengikuti bekas langkah mereka, tapi itu jalan berat. Betul, karena surga itu bekasnya orang-orang kuat. Tapi kalau kau ikuti, meski terlatih, kau akan sampai. Malam itu, tak ada uang yang berpindah tangan. Tapi banyak hati yang berpindah pandangan. Surga ternyata bukan properti kosong, melainkan warisan dari orang-orang luar biasa. Setelah berminggu-minggu Abu Nawas berjualan surga, akhirnya seluruh kota mulai sadar bahwa yang ia lakukan bukanlah dagang dalam arti sebenarnya. Bahkan para ulama, pedagang, dan penjaga pasar kini lebih sopan. Anak-anak lebih rajin membantu orang tua. Dan yang paling mengejutkan, orang-orang mulai saling mendoakan diam-diam. Suatu pagi, Abu duduk di tepi sungai saat seorang pemuda datang menghampirinya. Abu, aku sudah sadar. Kau tidak benar-benar menjual surga. Abu tersenyum. Lalu apa yang kuberikan padamu? Semangat, harapan, kesadaran bahwa aku belum terlambat untuk jadi baik. Abu menepuk bahunya, itulah surga yang sesungguhnya, ketika kau mulai merasa bahwa hidupmu punya arah. Di pasar, di rumah, di masjid, bahkan di warung kopi, kisah tentang penjual surga ini terus diceritakan. Tapi bukan sebagai lelucon lagi, melainkan sebagai pengingat bahwa kadang, lelucon paling konyol bisa membuka pintu hati paling tertutup.